Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Arista. Saya guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 4 Simpang Katis, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 dan batch 3 tahun 2025. Hari ini pada tanggal 13 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram dalam Islam. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar semuanya? Sudah. Hari ini kita belajar apa? Pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca juz amma. Terakhir kita sampai surah Al-Kafirun ya. Nah, untuk ketua kelas Ahmad Fadila, silakan pimpin doanya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Lanjut dengan membaca surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum ma'abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Baik, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk atau hadir semua hari ini? Hadir semua ya. Coba Ibu cek satu-satu dulu. Ahmad Fadila, Ahmad Jeffrey, Alfian Bara Mahesa, Alia Kalisa, Siti Yoza. Hadir ya? Hadir semua ya? Ada yang belum Ibu panggil namanya? Tidak ada kan? Hadir semua berarti ya. Nah, alhamdulillah kalau semuanya hadir. Ibu mau tanya, sebelum kalian berangkat sekolah, kalian ngapain dulu di rumah? Sarapan. Sarapan semua? Sarapan. Kenapa kita harus sarapan sebelum berangkat ke sekolah? Supaya belajarnya lebih konsentrasi, tidak mengantuk. Kalau perut kenyang, pikiran juga akan tenang, akan senang, belajarnya pun akan semangat ya. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini? Ada yang sedih, ada yang galau? Afkar, bagaimana perasaannya hari ini? Senang? Senang. Farid? Tidak galau Farid?
Ya, semoga tidak ada yang galau, tidak ada yang sedih, senang semua ya hari ini ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, biar lebih semangat, kita ice breaking tepuk semangat dulu. Sudah tahu kan tepuk semangat? Nah, kita mulai. Tepuk semangat. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan membuat kesepakatan kelas dulu. Yang pertama, kalau ibu menjelaskan di depan, kalian apa? Mendengarkan. Kalau ibu kasih tugas kelompok, diskusi kelompok harus diapakan? Dikerjakan dengan baik. Kemudian kalau ada temannya yang presentasi di depan harus menghargai dan didengarkan. Kalau ibu bertanya, kalian harus apa? Menjawab, ya. Sepakat? Sepakat. Nah, sebelumnya materi yang kita pelajari minggu lalu mengenai apa? Meminta maaf dan saling memaafkan. Ada yang masih ingat hikmah memaafkan itu apa? Hikmah memaafkan. Yang pertama apa? Menghapus rasa bersalah. Iya, menghapus rasa bersalah. Kemudian apa lagi? Menghapus rasa dendam. Pinter. Kemudian apa? Iya, mempererat tali persaudaraan. Mempererat tali persaudaraan. Nah, memaafkan itu hukumnya apa? Wajib. Jika tidak memaafkan orang yang berbuat salah, itu berdosa. Karena memaafkan dan meminta maaf itu hukumnya wajib. Nah, ibu harap kalian sudah memahami hikmah dan arti dari memaafkan. Nah, hari ini pembelajaran kita mengenai apa? Sudah ada yang membaca di rumah? Hukum halal dan haram dalam Islam. Silakan buka bukunya. Sebelum ibu menerangkan kepada kalian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum ibu masuk ke materi, ibu akan menjelaskan kepada kalian tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian dapat menguraikan hukum halal dan haram dengan tepat. Yang kedua, kalian dapat menganalisis contoh-contoh makanan dan minuman halal dan haram beserta alasannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan, lihat gambar di depan. Di situ ada gambar apa? Bakso. Kemudian ada gambar apa? Sate. Gambar apa lagi? Nasi goreng. Nah, ketiga makanan itu tergolong makanan apa? Halal. Halal ya. Kemudian itu perilaku apa? Mencuri. Mencuri itu perilaku yang apa? Haram. Kemudian ini apa ini? Daging babi. Haram atau halal? Haram. Kemudian itu apa? Darah yang dicampurkan ke makanan. Itu halal atau haram? Haram. Kalian sudah paham ya? Berarti sudah tahu membedakannya. Mana halal, mana haram. Makanan halal, makanan haram. Nah, kalau untuk minuman, kira-kira minuman yang halal itu seperti apa? Susu, kopi, intinya yang tidak mengandung alkohol dan yang membuat memabukkan. Nah, dari penjelasan ibu tadi, kalian sudah menentukan mana makanan halal, mana makanan haram, mana minuman yang halal, perilaku yang haram atau yang tidak boleh dilakukan.
Bisa tidak kalian menyimpulkan pengertian atau definisi halal dulu? Halal itu sendiri apa? Ada yang bisa menjawab definisi halal dulu? Angkat tangannya. Ya, Likia silahkan. Apa itu halal? Sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Ya, sesuatu yang diperbolehkan sesuai dengan syariat Islam. Kalau yang haramnya? Ya, Afkar silahkan. Sesuatu yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Ya, tepuk tangan untuk Likia dan Afkar karena sudah berani menjawab pertanyaan. Ya, benar sekali. Halal itu definisi singkatnya sesuatu yang diperbolehkan sesuai dengan syariat Islam, sedangkan haram sesuatu yang dilarang atau tidak diperbolehkan sesuai syariat Islam. Silahkan kalian simak video di depan. Silahkan kalian perhatikan video di depan. Kalian simak dan nanti kalian analisis apa yang terjadi di dalam video. Nah, Sami, di sini tempatnya. Bu, Kedengaran tidak? Ibu di sini mau membeli apa? Oh, Ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pit hijau kesukaan kamu, Sami. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Itu dia sosisnya. Sami, makanan apa saja yang kamu ambil? Hah? Ini, Bu? Astagfirullahaladzim, Sabir. Ada apa, Bu? Kenapa Ibu beristighfar? Makanan yang Sabir beli salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakai makanan yang halal, bukan yang haram. Nah, silakan kalian lihat ya. Simak. Makanan yang halal, makanan yang haram. Sama tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan mengandung daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Oh, begitu ya, Bu. Tapi, Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo berkumur-kumur di waktu wudhu, Dodo sengaja membuang sebagian air di kumurnya itu, Bu. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Berbohong dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sudah kalian tonton videonya? Sudah. Bisa kalian pahami tidak dari video tadi? Di dalam video itu siapa pemerannya namanya? Samil. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan apa di dalam minimarket? Mengambil sosis. Sosisnya itu mengandung apa? Mengandung daging babi. Kenapa daging babi? Sosis daging babi itu haram. Kata penjelasan ibunya tadi. Kenapa daging babi itu haram? Ayo angkat tangan, Afkar. Kotorannya sendiri. Iya, karena babi itu memakan kotorannya sendiri. Terus ada lagi
Yang bisa menjawab, angkat tangan. Apalagi selain memakan kotorannya sendiri? Karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa daging babi itu merupakan binatang yang haram untuk dimakan. Nah, itu mengapa dia haram. Tadi sudah ada penjelasannya, katanya tadi yang makanan-makanan halal kata Ibu Samil tadi apa saja? Contohnya makanan halal tadi? Ayam, sayur-sayuran, buah-buahan, daging sapi, daging kambing, iya domba. Kemudian kalau minumannya yang halal tadi apa? Teh, kopi, susu, sari buah dan lain sebagainya yang halal. Kemudian yang haramnya tadi apa? Daging babi, terus apa? Darah, apalagi bangkai. Bangkai. Babi, darah, bangkai. Kemudian untuk perilakunya yang haram tadi apa? Kata di video. Mencuri, terus berbohong, menipu. Nah, itu merupakan perilakunya, perilaku yang haram. Sudah paham sampai di sini mengenai halal dan haram dulu dan contoh-contohnya? Sudah. Kita lanjutkan. Ibu akan menunjukkan PowerPoint mengenai definisi halal dan haram. Definisi umum halal dan haram. Coba baca dengan suara yang lantang. Siti Alfia, baca Siti Alfia halalnya. Segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, halal artinya diizinkan atau diperoleh karena sah. Ada juga yang mendefinisikan hukum halal adalah segala sesuatu yang baik bagi tubuh, akal, dan jiwa. Secara sederhana, halal diartikan boleh, dibolehkan, atau dibenarkan. Ya, sudah. Terima kasih. Nah, halal, definisi umum halal. Katanya secara sederhana, halal itu diartikan boleh, diperbolehkan, atau dibenarkan. Yang baik bagi tubuh, akal, dan jiwa. Sekarang haram. Coba baca Fadil. Haram apa, Dil? Ya, haram. Sesuatu yang tidak dibolehkan, tidak diizinkan atau dilarang untuk dilakukan, ya. Kemudian definisi khusus halalnya. Yang pertama, segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Sedangkan haramnya segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam, baik digunakan, dikonsumsi, ataupun dilakukan. Nah, dasar hukum halal dan haram. Yang pertama, berdasarkan Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam ajaran kita, umat Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran sudah pasti diharamkan. Terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 87, yaitu salah tulis Ibu. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Apa maksudnya di situ? Katanya, orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah oleh Allah halalkan, ya. Maksudnya, segala sesuatu yang kata Allah halal, jangan kita haram-haramkan. Pun sebaliknya, sesuatu yang kata Allah haram sudah jelas di dalam Al-Quran, jangan kita halal-halalkan. Contohnya, meminum alkohol. Banyak sekali orang yang sudah tahu, apalagi agama Islam, tahu bahwa alkohol itu haram.
tetapi masih diminum. Berarti kan dia menghalalkan sesuatu yang haram. Allah membenci hal tersebut, ya. Salah. Nah, yang kedua, berdasarkan hadis atau sunnah yang berfungsi menjelaskan hal-hal yang dimaksud oleh Al-Quran, menerangkan hukum-hukum yang tidak tersebut secara jelas di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis. Ya, ada juga hadis larangannya mengenai makanan halal dan haram. Yang ketiga, ijtihad. Coba baca ijtihad. Baca Rizky. Ijtihad apa itu Rizky? Ya, sudah. Ijtihad, pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan. Terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki oleh mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Siapa dia orangnya yang melakukan ijtihad? Para ulama yang memiliki syarat mujtahid. Di Indonesia ulama tergabung ke dalam apa katanya? Majelis Ulama Indonesia yang memberi fatwa atas hal-hal yang dipertanyakan oleh masyarakat, termasuk makanan halal dan haram tadi. Nah, fatwa ulama dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI berkaitan dengan kehalalan makanan, minuman, pakaian, obat, atau bahan-bahan yang digunakan oleh umat Islam. Biasanya kita sering kan menemukan ada logo halal MUI-nya di sebuah makanan ataupun minuman atau kemasan lainnya. Pernah kalian lihat? Nah, coba Ibu minta maju 3 orang dulu ke depan. Anam, Likia, sama Rizky. Coba maju ke depan. Yuk, maju. Sini. Ayo, maju ke depan. Coba pegang ini dulu, Ibu ada jajan. Coba kalian lihat. Coba menghadap ke teman-temannya. Kalian lihat, cari ada tidak logo halalnya di makanan itu. Cari. Ada tidak Rizky? Ada. Nah, ketiga makanan ini ada logo halalnya? Ada ya. Berarti makanan ini boleh tidak dimakan kalau ada logo halalnya? Boleh. Berarti kalau sudah ada logo halalnya tidak diragukan lagi. Secara bahasanya di situ ada tidak bahasa Indonesianya? Komposisinya, kandungannya ada ya? Nah, ya silakan. Terima kasih. Silakan duduk. Bawa aja itu. Nah, ketiga makanan tadi ada logo halalnya, berarti boleh dimakan dan tidak diragukan lagi kehalalannya ya. Nah, ada juga makanan. Sering kita menemukan makanan yang tulisannya tulisan Cina, tulisan Thailand, tetapi ada logo halalnya. Nah, itu sebenarnya kalian ragu-ragu tidak memakannya. Kita kan tidak tahu bacaannya, kandungannya apa, komposisinya apa. Ragu tidak? Ragu. Karena terkadang walaupun seperti sekarang banyak kasus sudah ada logo halalnya, tetapi karena kita tidak tahu bacaan-bacaan bahasanya tadi kandungannya, akhirnya keluar berita, ternyata produk yang katanya halal itu mengandung gelatin babi, minyak babi. Haram tidak? Haram ya. Kemudian sifat asal, perbuatan dan sikap sifatnya buruk. Nah, sifat asal ini berasal dari perilaku, dari sifat seperti judi, syirik. Nah, itu haram. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini dulu? Atau kita lanjut? Nah, dari penjelasan Ibu tadi, kira-kira ada yang ingin bertanya? Silakan, angkat tangannya. Iya? Saya, Bu. Ya, silakan. Silakan. Kalau saya mengambil uang orang tua tanpa izin, itu hukumnya apa, Bu? Nah, mengambil uang orang tua tanpa izin, kira-kira itu perbuatan yang salah atau benar? Salah. Kalau
kalau perbuatan yang salah berarti jatuhnya hukumnya apa? Haram. Mengambil uang orang tua tanpa izin itu perbuatan yang salah dan jatuhnya kepada hukumnya haram ya. Selanjutnya ibu akan memberikan tugas kelompok. Sudah dibentuk kelompoknya? Sudah terbentuk kelompok kan ini? Nah, ibu akan membagikan LKPD-nya. Silahkan kalian kerjakan dengan serius, tidak boleh berisik dan tidak boleh hanya satu orang yang mengerjakan, harus kompak. Yang namanya kerja kelompok harus bekerja sama ya. Kalian baca perintahnya. Di situ ada pengelompokan makanan dan minuman halal haram ya. Silakan kalian kerjakan dengan baik. Nah, nanti setelah itu maju satu persatu per kelompok untuk presentasi ke depan dan kelompok lain nanti memberi tanggapan. Paham? Ibu kasih waktu 10 menit cukup. Nah, ya, silakan kerjakan. Yuk, kerjakan. Cari di buku. Harus kerjasama ya. Ya. Bu, di sini tahu. Iya. Makanan halal apa? Makanan haram apa? Nah, yang ini nanti kalian ini bebek. Bebek mati. Nah, iya, kalian nanti tentukan di sini yang mana halal, yang mana haramnya. Ini bebeknya ya. Mati. Ya, silahkan kalian kerjakan yang ini saja ya. Tukang air. Oh, tukang yang haram. Kerjakan yang ini dulu. Ya, silakan kerjakan. Kerjakan yang itu. Ini kan alkohol. Darah. Penyedih darah. Ini darah. Ini kayak alkohol. Iya, sama. Iya. Bukan air, Bu. Damel kan Ya, intinya ini mengandung haram apa halal? haram. Ya, tulis baik. Ini daging babi kayak ini daging ayam kan? Ini yang babi. Ya, tuh ada ulatnya berarti itu apa? Bang? Oke. Bangkai lah. Mati aja malah. Iya. Kalian nanti hanya membaca yang mana tadi? Yang ada ibu suruh tulis tadi ya. Nah, nanti kalian bacakan yang ini ya. Yang ini nanti, yang itu nanti saja. Nah, kalian kerja yang ini dulu. Oh, nih kalau Ika baca yang ini ya. Oh, ditutup. Nah, tulis nama kelompok. Nih kalau sudah semua? Sudah. Nah, biar kita makin semangat, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya ucapan tasbih, Subhan. Biar kita makin semangat, sebelum presentasi kita ice breaking dulu. Ucapan tasbih, Subhanallah. Ucapan tahmid, Alhamdulillah. Ucapan takbir, Allahu Akbar. Ucapan tahlil, La ilaha illallah. Sudah semangat? Sudah siap untuk melanjutkan pelajaran? Sudah. Nah, presentasi pertama silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil berdiskusi kami. Nama saya Habibatul Rahman. Nama saya Ahmad Fadilah. Nama saya Ahmad Jeffrey. Dan nama saya Boka. Ya, tidak usah tertawa. Yuk, lanjutkan. Silakan bacakan hasilnya mengenai penggolongan makanan halal dan haram. Bacakan. Ya, bacakan. Yuk.
1 nasi, 2 daging. Disebut dulu makanan halal. Makanan halal dan haram, tuliskan masing-masing 10 makanan. Ya, yang pertama sebut makanan halalnya apa saja. 1 nasi, 2 daging ayam, 3 daging sapi, 4 daging kambing, 5 daging domba, 6 daging sayur-sayuran, 7 buah-buahan, 8 bakso, 9 nasi goreng, 10 ikan goreng. Ya, silakan. Ya, sebut makanan haramnya adalah, sebut kayak tuh. Yang satu. Daging anjing, daging domba, daging kucing, daging ular, daging bagus, daging domba. Ya, sudah. Nah, terima kasih. Itulah hasil diskusi Terima kami. kasih, itulah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari presentasi tadi ada yang ingin menanggapi kelompoknya? Silakan. Ya, silakan. Al, menanggapi kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Ya, kelompok 1. Silakan tanggapi. Apa, Al? Ya, malu-malu katanya saat berjalan. Terus pas di depan masih malu-malu tidak? Masih malu-malu ya. Terus ada lagi tanggapan mengenai kelompok 1? Silakan. Serius tidak mereka ketika di depan? Nah, iya, Ibu yang akan menanggapinya ya. Kelompok 1 ketika di depan tadi masih suruh-suruhan untuk membacanya. Sebaiknya tidak boleh seperti itu. Harus dibaca dengan serius, dengan baik. Tidak boleh main-main, tidak boleh tertawa-tertawa ya. Ya, untuk selanjutnya jangan diulangi lagi ya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kita tadi sudah presentasi, sudah maju satu-satu, dan sudah menanggapi hasil presentasi dari teman-teman kita. Selanjutnya, agar kalian lebih memahami dan Ibu ingin melihat kalian sudah benar-benar paham atau belum, silahkan. Nanti Ibu suruh maju 3 orang untuk mengerjakan kuis word wall di depan. Nanti silakan maju ke depan, nanti disentuh yang mana jawabannya yang benar ya. Silakan maju dulu Siti Alfia, maju dulu ke depan yuk. Maju dulu ke depan. Yuk. Cepat maju ke depan. Nah, silakan yang mana, yang lainnya diam dulu. Ya, maju ke depan, disentuh yang mana? Yang harus diperhatikan untuk menentukan kehalalan suatu makanan, yang mana? Silakan sentuh yang mana jawabannya? Yang mana sentuh dulu? Yang mana? Ya, benar, bahan. Ya, tepuk tangan. Yang mana Rizky? Yang mana jawabannya? Ya, benar. Tepuk tangan untuk Rizky. Silakan duduk. Terima kasih. Ibu harap kalian sudah memahami ya pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu menutup, Ibu akan memberikan pelatihan soal dulu kepada kalian, soal evaluasinya. Nanti kalian kerjakan ya. Kerjakan, silahkan. Silahkan kerjakan. Jangan basing-basing, wah. Nah,
Nah, sudah selesai semua kan tadi? Sudah kalian kumpulkan dan sudah Ibu periksa. Nanti untuk nilai yang tertinggi akan Ibu kasih tugas pengayaan dan nilainya yang di bawah KKM akan Ibu berikan remedial ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita simpulkan dulu pelajaran kita mengenai hukum halal dan haram hari ini. Apa yang dapat kita simpulkan? Yang pertama, apa tadi pengertian halal? Sesuatu yang diperbolehkan sesuai syariat Islam. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang atau tidak boleh dilakukan sesuai syariat Islam. Dilakukan, digunakan, baik dikonsumsi ya. Nah, menghindari perilaku atau perbuatan haram dan menghindari makan makanan atau minum minuman yang haram itu hukumnya wajib. Sampai sini paham atau masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Sudah paham ya? Ibu harap kalian memahami untuk materi halal dan haram ini. Nah, berikutnya minggu depan kita akan melanjutkan materi kita ke materi selanjutnya mengenai apa? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya dulu bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Masih senang? Senang. Masih tetap semangat? Semangat. Alhamdulillah. Sebelum kita menutupnya, marilah sama-sama kita ucapkan hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kepada Ketua kelas Ahmad Fadila, silahkan pimpin doa belajarnya. Silakan Ahmad Fadila. Ya. Loh. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran. Silakan Ketua kelas Ahmad Fadila pimpin doa selesai belajarnya. Siap, mulai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk hari ini. Semoga pembelajaran selanjutnya lebih semangat lagi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.